Sudah dalam kehidupan di dunia ini, dalam kita hidup bersama-sama orang lain, selalu kita temui ada sikap-sikap negatif. Iri hati, dengki, amarah, bahkan juga kejahatan-kejahatan lain. Dari mana hal-hal yang buruk itu sebetulnya muncul? Atau apa yang menyebabkan hal itu muncul? Banyak kali orang lalu berpikir lingkunganlah yang membentuk kita sehingga kita menjadi seperti itu. Kalau seseorang marah kepada orang yang lain, seringkali dia berpikir dengan alasan karena mereka telah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak baik. Akhirnya dia membalas dengan hal yang sama, bahkan cenderung bisa jadi lebih buruk daripada yang dilakukan orang itu terhadap dia. Ketika seorang pelajar nyontek lalu dengan alasan yang lain juga sama-sama nyontek. Ketika seorang karyawan korupsi, entah itu waktu, entah itu korupsi uang, lalu dia berpikir toh yang lain juga sama. Kalau saya tidak sama seperti mereka, saya akan jadi lain sendiri, aneh di antara mereka. Hal yang buruk itu seringkali didasarkan kepada alasan-alasannya lingkungan sekitar, orang lain yang ada di luar dirinya sendiri. Saudara, bagaimana kita menyikapi hal itu seharusnya? Kita perlu menyadari bahwa sebetulnya harusnya kita ini tetap bisa menunjukkan yang baik, bisa menunjukkan yang benar, penuh kasih di tengah-tengah kehidupan yang mungkin dipenuhi dengan kejahatan. Walaupun lingkungannya nampaknya tidak kondusif. Dan itu muncul dari mana? Semua muncul dari dalam hati. Tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar seharusnya. Kita lihat contoh yang sangat baik. Seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Dia dijual oleh sanak saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Dia mengalami berbagai macam hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Menjadi budak, selain dibuang, dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakak mereka. Dia menjadi budak di tempat lain. Tetapi ketika dia berkuasa, apa yang dia lakukan terhadap saudara-saudaranya yang telah memperlakukan dia dengan sangat tidak baik. Menarik saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 4 dan yang ke-5, ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, mereka meminta pertolongan Yusuf. Yusuf saat itu sedang menjadi seorang penguasa besar. Dia orang kedua setelah Firaun di negara itu. Dia punya kuasa yang sangat besar untuk mengatur pembagian gandum yang menjadi makanan pokok dan yang menjadi sesuatu yang langka karena kemarau panjang di negara-negara lain, termasuk juga di Mesir. Ketika itulah Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dalam ayat yang keempat dari Kejadian 45 dia mengatakan, marilah dekat-dekat. Dan dia mengatakan kepada saudara-saudaranya itu, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi susah kita lihat di dalam ayat yang kelima, dia mengatakan sangat-sangat indah. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi kita lihat saudara, segala apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang tidak menyenangkan, yang membuat dia hidup dengan penuh pergumulan, penuh dengan kesulitan, tetapi tidak mempengaruhi kebaikan dia. Sikap dia tetap penuh kasih dan memperhatikan, menolong saudara-saudaranya. Inilah yang harusnya terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Segala kebaikan kita harusnya tetap muncul, walaupun mungkin lingkungan sekitar, orang sekitar
menunjukkan yang sebaliknya dari kita. Kita lihat terate, dia tetap memunculkan bunga yang indah, padahal dia tumbuh di dalam lumpur. Tetapi lumpur yang kotor, lumpur yang mungkin berbau, lumpur yang mungkin juga bisa membuat semuanya belepotan, nampaknya tidak indah, tidak mempengaruhi munculnya si terate yang begitu indah. Mari kita belajar dari sikap Yusuf atau berefleksi dari pohon terate ini, supaya kita tetap menyatakan keindahan, menyatakan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, seberapapun mungkin lingkungan itu tidak mendukung. Bahkan ketika menunjukkan yang terbaik, menunjukkan yang penuh cinta kasih, kita bisa menjadi teladan-teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi dunia ini menyaksikan akan cinta kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.